Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ini wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Baik kawan hijral dimanapun kalian berada, malam hari ini saya beserta kru hijral lainnya akan mengupas tuntas yang konon katanya sekolah dasar pembuangan mayat. Baik kawan hijral, tetap ikuti terus perjalanan kami di malam hari ini. Baik, yuk kawan-kawan, kita menelusuri tempat di sekolah dasar tersebut. Mari ikuti. Baik kawan hijral, saya beserta kru sudah sampai di lokasi tempat atau sekolah dasar yang konon katanya disebut tempat pembuangan mayat. Dan pada malam hari ini seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh Kang Gunawan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hijrah bersama saya Gunawan. Jadi kali ini kita mau menelusuri yang katanya mitos atau ceritanya tempat pembuangan mayat di masa lalu. Jadi cukup sangat ekstrim tempatnya, itu gelap ya, karena bangunannya sudah roboh juga, tuh sedikit sudah tidak ditinggali atau tidak dihuni atau tidak digunakan lagi. Dan mari kita selanjutnya kita ke sini dan lihat dari bangunan atas, dan energinya pun cukup sedikit terasa negatif karena sudah lama tidak ditempati. Ini mudah-mudahan kita bisa mengungkap sejarah atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, dan mungkin kita akan terus menelusuri dan akan mencari tentang cerita-cerita yang lain lagi. Tetap ikuti di sini, saya bersama Mas Rudi dan kru-kru yang lainnya. Insya Allah kita akan mengungkap sejarah atau cerita-cerita rakyat yang ada kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib yang sering mengganggu ataupun tidak. Di kali ini mau gimana lagi, Sudi? Jadi pada malam hari ini kita akan coba dulu menelusuri bagian-bagian tempat mana yang ada energi atau getaran dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Oke, tetap ikuti terus perjalanan hijrah. Jangan lupa tetap istighfar, karena makhluk tak kasat mata selalu ada di samping Anda. Terus coba kita menelusuri tempat-tempat atau ruangan-ruangan. Di pemirsa, di sini ada sesosok seperti anak kecil yang berlarian, dan di pojok sana seperti ada wanita di pojok sebelah sini. Mari kita lanjut, kita mencari yang lain lagi. Oke, kita coba ke ruangan yang lainnya, karena di sini ruangannya begitu masih bersih ya. Coba kita telusuri lagi ke ruangan selanjutnya.
Oke, baik kawan hijral, kita akan mencoba menelusuri lagi tempat yang kedua yang tempatnya agak hancur. Jadi di sini konon katanya tempat pembuangan mayat tersebut. Oke, kawan hijral, dimanapun Anda berada, tetap ikuti terus penelusuran kami di malam hari ini. Mari. Nggak mau diganggu. Bisa bangunannya sudah begini, sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Insyaallah. Baik kawan hijral, baru saja kami memasuki tempat ini. Saya sudah mendengar tangisan anak kecil di dalam ruangan sini. Jadi di sini auranya cukup besar karena mereka juga tidak ingin diganggu. Tapi kita masyarakat, insya Allah kita akan mencari tahu apa yang terjadi di sini. Baik kawan hijral, saya tadi coba bermeditasi. Sepertinya makhluk yang ada di sekitaran tempat ini tidak mau terganggu oleh kedatangan kita. Tapi insya Allah kami akan tetap terus mengungkap cerita atau fakta atau mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Tetap ikuti terus. Kita akan coba masuk ke ruangan ini karena dari tadi saya tertarik ingin masuk ke ruangan ini. Oke pemirsa, dalam ruangan ini nampaknya lantai-lantai atau atapnya sudah tua bangunannya, jadi agak hancur. Mungkin kurang lebih 30 tahun yang lalu sekolah ini sudah tidak terpakai lagi atau terbengkalai. Oke, pemirsa kawan hijrah, nampaknya saya kembali tertarik ke ruangan selanjutnya. Mari kita lihat. Oke kawan hijrah, ruangan ini nampaknya lebih hancur dari ruangan-ruangan yang lainnya. Di ruangan ini insya Allah saya bersama tim akan mencoba merasakan energi negatif atau getaran-getaran dari makhluk gaib di ruangan ini. Gimana kan? Insyaallah, jadi luar biasa energinya, begitu besar. Mereka tidak mau diganggu, jadi sedikit tekanan kita insya Allah, tapi kita akan
mencari tahu fakta yang sebenarnya, akan melakukan penelusuran energi-energi negatif, dan kita akan tahu hasilnya seperti apa. Dan tetap ikuti di Hijrah Official. Bisa diperlihatkan kameramen bahwa emang benar tempat ini benar-benar sudah tidak berpenghuni atau tidak terjangkau lagi oleh manusia. Semua baik kawan Hijral, kami akan mencoba merasakan suatu getaran energi dari makhluk tersebut. Salah satu kru kami akan mencoba merasakan energi tersebut. Kang, silakan. Oke, mungkin bagi kawan-kawan Hijral melihat wajahnya, tampilannya si sosok Akang ini sudah tidak asing lagi, karena dia selalu ikut atau selalu menemani kami bersama tim Hijral lainnya. Monggo, silahkan Kang. Silakan. Nanti bisa diceritakan sosoknya seperti apa dan arahnya di mana, ya, bisa diceritakan dengan detail atau sedikit-sedikit seperti rambutnya atau pakaiannya seperti apa, atau mungkin atau bisa sejenis perkumpulan atau bagaimana, bisa dijelaskan. Bisa diikuti tangannya dari yang paling besar seperti apa. Diikuti tangannya atau akhirnya, dan bisa disebutkan juga sosoknya seperti apa dan ciri-cirinya maksudnya seperti apa, bisa diceritakan kepada kami. Pemirsa, jadi ini proses penelusuran energi, yaitu tentang energi negatif, atau bisa merasakan atau mencari energi negatif dan sosok-sosoknya. Nanti bisa dijelaskan oleh si Akang ini. Ini Kang, gimana yang paling kuatnya? Sini, bisa terang maju ke depan. Ya, bisa dijelaskan sosoknya seperti apa, ciri-cirinya? Berambut panjang, Jadi pemirsa, rambut panjang dan seperti apa lagi? mukanya juga hancur, Mukanya hancur katanya. Terus sosok seperti apa lagi? dia kayak hitam tinggi. Hitam tinggi. Terus seperti apa lagi yang Anda lihat? Yang Anda lihat seperti apa lagi? Banyak sih. Jadi pemirsa, tadi yang diceritakan oleh si Akang ini, energinya yang paling besar di daerah sini. Jadi kata dia ada sosok seperti yang berambut panjang dan orang tinggi besar hitam. Bisa diceritakan Kang, apa rasanya di tangan? Berat. Berat, Iya. Kayak ada yang narik, ada yang narik katanya. Dan hawanya dingin apa panas? panas. Panas. Dan Iya. bisa diceritakan saat melihat sosok itu, hati Anda merasakan apa? Kayak enek. Enak ya. Iya. Tapi periksa karena itu energi negatif, jadi badannya menolak atau seperti menahan diri, yang dirasakan seperti enak atau mual. Ini insya Allah kita akan mencari lagi fakta-fakta lain tentang sejarah tempat ini. Insya Allah ikuti terus.
Jadi pemirsa, semakin malam energinya semakin besar. Insya Allah kita akan terus menelusuri fakta-fakta sejarah yang ada di sini. Insya Allah kita akan bisa menguak dengan sedikit demi sedikit dan akan terbukti kebenarannya tentang cerita di sini ataupun dengan energi-energi gaib yang sangat besar di sini. Insya Allah. Jadi pemirsa, ini kita alhamdulillah bisa sampai di sini. Di alhamdulillah juga Mas Rudi tadi sedikit terganggu dengan energi-energi negatif yang tidak diinginkan, karena di sini kalau kita melihat sosok-sosoknya karena sangat banyak. Jadi insya Allah kita akan tetap menjaga keyakinan kita. Menurut Rudi. Baik, Pak Hijral, energi di dalam ruangan ini luar biasa, sangat besar, sampai-sampai tadi beberapa sosok ingin menyerang saya atau ingin masuk ke badan saya juga kurang tahu, karena mereka dengan kita pasukannya lebih banyak mereka daripada kru-kru kita. Oke, kawan Hijral, kami akan coba terus menelusuri aura-aura negatif, dan insya Allah kami akan mencoba melakukan mediumisasi dengan cara memasukkannya ke dalam mediator. Tetap ikuti terus perjalanan Hijral official di malam hari ini. Baik, kawan Hijral, saya beserta kru akan mencoba melakukan mediumisasi atau memasukkannya masuk ke dalam mediator. Mudah-mudahan percobaan ini berhasil. Silakan ya. Kang Rawan, silakan dilanjut. Saya ingin ngobrol sedikit. Baik pemirsa, kali ini saya dan Mas Apun ya akan melakukan mediumisasi. Insya Allah jika Mas Apun ikhlas bisa, jika Mas Apun belum ikhlas kita akan mencobanya lagi. Coba Mas Apun duduk. Oke, pemirsa, kayaknya aku tidak cukup ikhlas. Jadi energinya yang masuk cuma setengah dalam. Karena waktu sudah malam, insya Allah kami akan lanjutkan dengan media lain. Kita pun bisa sadar.
Gimana saya? Apakah ada yang dirasakan atau energi? Tadi saya melihat sosok kayak muka-muka kayak pengantin gitu. Iya, terus benar. Dan apalagi yang anda rasakan? Udah pusing kepala. Di sini tadi Mas Akut dia mencoba menolak karena di sini energinya cukup banyak, bisa dilihat sedikit pucat wajahnya karena di sini energi sangat-sangat kuat. Jadi insya Allah karena kita tidak ingin terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, setelah kita akan menggantinya dan bukan medialisasi dengan yang lain. Karena di sini orang kesedihan. Jadi Mas Akut ini cukup berani karena saya juga sendiri sedikit sesak napas atau tertekan karena di sini makhluknya cukup banyak juga dan energinya cukup banyak negatif daripada yang positifnya. Insya Allah kita akan mediumisasi lagi dengan yang lain. Insya Allah. Ini Mas Udi bisa dibantu. Oke Mas Akut bisa kembali untuk beristirahat. Baik kawan hijrah, minimalisasi kami yang pertama gagal karena si mediator kurang fokus atau kurang diikhlaskan sedikit adanya. Baik kawan hijrah, sebelum kami mencoba minimalisasi ke mediator yang kedua, ternyata yang tadi menangis yaitu sesosok wanita Belanda yang memakai kebaya merah bersama sanggul. Dia sekarang sedang berada di sebelah sana. Dia mencoba berinteraksi dengan kami, namun kami tidak mengerti bahasa mereka. Baik, kami akan mencoba melakukan mediumisasi ke mediator yang kedua yang wajahnya atau tampangnya sudah tidak asing lagi, yaitu Kang Gunawan, dinobatkan sebagai mediator kondang dari tim Hijrah Official. Mari kita lakukan mediumisasi. Baik, Kang Hijrah, kami akan mencoba mediumisasi ke mediator kedua, Kang Gunawan. Mudah-mudahan mediator kali ini insya Allah berhasil. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dengan siapa saya berbicara? Tunggu sini. Ada apa kalian sini? Sebelum bertanya, sosok Anda sosok seperti apa? Bisa. Apa yang kalian inginkan? Jangan, kami kesini hanya ingin tahu atau mengungkap
Katanya dulu tempat ini dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat. Apa itu benar? Benar. Oke. Saya tidak suka rame-rame. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu sini. Sebelumnya kami mohon maaf. Saya cuma ingin mengungkap atau ingin mengupas tuntas mitos atau fakta. Kalau boleh tahu kejadiannya itu berapa lama? Dulu masa lalu orang jahat. Apa benar tempat ini dulunya adalah tempat Belanda atau perkumpulan para orang-orang Belanda? Betul. Saya ingin tahu, saya ingin bertanya kepada Anda. Siapa yang berdiri di sana seperti putri Belanda memakai kebaya merah? Itu dari luar. Ayo, oke. Anda dari zaman apa? Anda diam di sini. Saya dari sejak lama di sini. Oke. Sebaiknya kalian cepat pergi, atau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan pergi setelah kami mendapatkan atau telah mengupas tuntas semuanya tentang cerita-cerita di tempat ini. Cerita seperti apa? Kenapa tempat ini dijadikan tempat pembuangan mayat? Karena di sini dekat dengan aliran sungai. Kalau boleh tahu, Anda diamnya di mana? Saya di sini. Kalian mau apa? Kalian cepat pergi. Saya akan pergi setelah kami akan beres-beres terlebih dahulu. Terima kasih atas informasinya. Anda silahkan boleh keluar. Saya memberitahu pada kalian, Ya, jangan berlama-lama di sini. ya. Kami akan segera pergi dan akan segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih atas sedikit informasi yang telah diceritakan kepada kami. Ya, Oke, cepat pergi. sekarang Anda keluar terlebih dahulu. Nanti kami akan segera pergi. Baik, kawan hijrah, tim kami ada yang tidak sadarkan diri atau terkena gangguan makhluk-makhluk yang ada di sekitaran ruang ini. Nampaknya makin malam keadaan di tempat ini semakin tidak terkendali. Kami akan coba menetralisir kru atau teman-teman kami yang mulai tidak terkendali. Oke, tetap ikut terus. Baik, kawan hijrah, nampaknya energi di dalam ruang ini sungguh luar biasa, karena awal masuk juga kami sudah diberitahu oleh penunggu atau makhluk tersebut di dalam ruangan ini, katanya dia atau beliau tidak ingin diganggu dan beliau juga tidak suka dengan keadaan ramai-ramai seperti ini. Oke, kawan hijrah, kami tadi sudah mengupas cerita atau mitos di balik yang beredarnya. Cerita katanya pembuangan mayat tersebut. Nampaknya kami akhiri saja. Cukup sampai di sini penelusuran
kami di SD tempat pembuangan mayat. Tetap jaga, tetap istiqomah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Kawan undang. Namanya sebelum saya bersama Kang Gunawan closing, kami akan coba bertanya apa yang telah dirasakan atau dialami oleh Kang Ejal. Silakan Kang, mau dijelaskan. Gimana misalnya tadi ada sosok mengganggu atau gimana? Ya jelas, sangat mengganggu. Tadi ketika saya berinteraksi dengan makhluk yang memasuki badan Akang, Iya betul. entah kenapa badan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya semua menggigil. Iya, terus bisa ceritakan sosoknya seperti apa? Apakah Anda merasakan atau melihat? Ya, memang sosok di sini sangat banyak. Ya betul. Sosok itu semua dengan wajah tidak jelas dan badan. Aura-aura kesedihan ya. Ya jelas. Karena Mas Tejo tadi saya juga merasakan pas pembersihan atau pembersihan diri. Jadi ini sedikitnya tadi ada yang masuk karena ditahan sama Mas Nejal dan teman kru kita. Sedikitnya karena di sini auranya aura kesedihan juga karena kita nggak tega ngelihatnya sih. Karena ke Mas Nejal sosoknya seperti banyak yang tidak jelas karena ini ceritanya pembuangan mayat. Ya betul ya. Ya. Iya. Bisa dijelaskan lagi seperti apa atau cukup? Badan saya masih menggigil. Sehingga insya Allah kita Mas Dodi bisa di Oke, siap. masak. Mereka akan dulu saja. Oke. Penjelasan tadi oleh guru kita Kang Ejal tentunya merasakan energi menggigil di seluruh badannya dan lemas atau banyak serangan aura negatif ke dalam tubuhnya. Tapi kami selaku tim Hijral mencekal hal tersebut dengan cepat tanggap. Baik, kawan Hijral dimanapun kalian berada, penelusuran tempat pembuangan mayat ini kami akhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.